Ya guys, kali ini kita akan bahas tentang namanya ventilasi kerja. Yang pastinya udah pada tahu apa itu ventilasi ya. Langsung aja kita masuk ke dalam materinya. Nah, ventilasi itu adalah sebuah proses penyaluran udara segar ke dalam suatu ruangan dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan tertutup secara alami maupun mekanis. Jadi ventilasi itu adalah suatu proses atau sistemnya ya. Kalau nama alatnya ventilator atau penyirkulasi udara. Nah, ventilasi industri itu adalah suatu terapan teknologi hygiene perusahaan yang memiliki tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, di mana nih? Ventilasi ini ada dua jenis. Kita langsung bahas ya. Yang pertama ada yang namanya ventilasi alami ya. Ini yang digunakan di dalam sebuah perusahaan dalam hygiene-nya. Yaitu adalah suatu ventilasi yang terjadi dengan cara alami karena perbedaan tekanan dari luar suatu tempat dan perbedaan temperatur antara dalam dan luar ruangan, sehingga udara panas dapat naik dan masuk ke saluran ventilasi dan digantikan dengan udara yang lebih dingin tanpa memakai alat bantu atau equipment auxiliary ya. Jadi alami lah, anginnya itu akan bertukar atau udara itu akan bertukar dengan sendirinya tanpa bantuan apapun. Nah, yang kedua, ini namanya ventilasi mekanik, yaitu adalah suatu sistem ventilasi yang membutuhkan bantuan alat untuk menukarkan udara atau untuk mensirkulasikan udara. Seperti misalnya ada kipas, blower, AC gitu ya, banyak ya. Nah, yang nama ventilasi ini ada fungsinya. Untuk apa sih fungsinya? Yang pertama itu untuk mensuplai udara bersih ke dalam suatu ruangan. Nah, jadi kalau tempat kerja itu harus ada suplai udara bersih supaya kita bisa nyaman, bertahan, dan kita bisa tenang atau kita bisa bekerja dengan produktif secara efektif gitu ya dalam sebuah ruangan. Lalu yang kedua itu untuk membebaskan udara ruangan dari bau-bauan, dari asap, dari debu dan zat pencemar lainnya yang ada di udara. Jadi ini adalah untuk ya membersihkan udara gitu ya. Lalu yang ketiga itu untuk mensuplai panas akibat hilangnya panas ruangan atau bangunan. Contohnya nih ya, di dalam sebuah peternakan yang membutuhkan kehangatan gitu ya dalam ruangannya itu, mereka akan membuat ventilasi tapi yang mengalirkan udara hangat atau panas gitu ya, sehingga suhu ruangan itu terjaga panasnya. Nah, atau kebalikan ini, di dalam sebuah bangunan tempat kita bekerja itu harus dingin. Nah, misalnya kayak ruang operasi, jadi dia harus ada suplai udara dinginnya supaya bisa bertahan. Nah, yang keempat itu fungsinya untuk mengeluarkan kelebihan udara panas yang disebabkan radiasi tubuh, kondisi ruang, evaporasi, atau keadaan eksternalnya atau dari luar gitu ya. Jadi ya untuk menormalkan suhu gitu ya. Nah, berikutnya ada sistem pada sebuah ventilasi. Nah, untuk membuat sebuah sistem ventilasi, perencanaannya harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan kontaminannya. Misalnya nih ya, ada sistem ventilasi ini, ada yang pertama itu dilusi atau general ventilation ya, atau ventilasi utama gitu ya. Ventilasi ini bertujuan untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja dengan cara mensuplai udara bersih ke dalam ruangan untuk mengencerkan di udara di dalam ruangan yang tercemar. Tahu nggak arti mengencerkan? Mengencerkan itu artinya mencampurkan ya, supaya udaranya itu bercampur, yang awalnya kotor banget nih dicampur dengan udara bersih supaya agak lumayan gitu ya, supaya ya ada bersihnya lah gitu ya, ada udara bersihnya. Bisa kita lihat ya di gambar itu ada contoh-contohnya bentuknya si ventilasi ya. Itu kalau ini contohnya kayak di pabrik ya, itu adalah ventilasi mekanik yang menggunakan blower atau kipas. Nah, jadi dari luar udara akan disedot nih oleh salah satu kipas atau blowernya, dan berikutnya dia akan dialirkan masuk ke dalam ruangan yang mengarah ke pekerjaannya. Supaya apa? Supaya pekerjaannya ini tidak terlalu lama terpapar oleh udara yang kotor, jadi bisa berganti gitu ya. Nah, setelah udara ini masuk, ada berikutnya satu lagi blower atau kipas itu yang mengarah keluar atau dia mengeluarkan udara. Nah, jadi selain ada udara yang masuk, ada juga yang keluar. Nah, itulah sistem ventilasi yang standar lah ya di pabrik atau di tempat industri. Lalu berikutnya yang kedua itu namanya ventilasi pengeluaran setempat atau local ventilation ya. Nah, ventilasi ini digunakan untuk menyedot udara pada suatu titik tertentu dan biasanya ditempatkan dekat dengan sumber pencemar. Nah, kalau tadi itu untuk supaya kenyamanan kita, kali ini adalah untuk sumber pencemarnya, bukan untuk manusianya ya. Nah, cara kerjanya adalah melalui proses pengisapan dan pengeluaran udara terkontaminasi
dari sumber pencemaran sebelum udara yang terkontaminasi berada pada zona pernapasan dan menyebar ke seluruh ruang kerja. Bisa kamu lihat di gambar ya. Jadi ventilasi atau alat penyedot itu, penyedot udaranya itu ada di dekat alat atau di benda-benda yang buat kita kerja ya, bukan buat manusianya. Jadi misalnya nih alat ini mengeluarkan debu, maka penghisap debu itu akan langsung menyedot debunya, jadi kita nggak sempat terpapar oleh debu gitu ya, atau asap gitu ya. Nah, pada gambar berikutnya kita bisa lihat nih, ini adalah sebuah komponen dasar dari sebuah sistem ventilasi lokal yang berfungsi ya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama itu ada namanya hood ya, yang paling depan itu ya, tempat masuk ya. Nah, hood itu berfungsi untuk menangkap pencemar. Faktor yang mempengaruhi pembuatan hood adalah berdasarkan pada bentuk, kecepatan, serta arah di mana kontaminan dilepaskan. Berarti ini adalah kayak penampilan depannya ya, tempat menyedot si udara yang kotor gitu ya. Atau kita bilang tuh pintu masuk udara yang kotor di depannya ya. Lain kedua itu ada duct ya. Nah, duct ini berfungsi untuk menyediakan jalan bagi udara yang terkontaminasi ke bagian pembersih udara. Jadi sebagai saluran ya. Nah, kecepatan dari udara dari saluran ini harus cukup tinggi untuk mencegah partikel-partikel besar mengendap dalam saluran duct dan menutup saluran ini sehingga keefektifannya itu kerjanya berkurang gitu ya. Jadi ini tuh memerlukan tekanan udara yang kuat ya, kayak sistem penyedot debu ya, alat penyedot debu kayak gitu. Yang ketiga ada namanya air cleaner atau pembersih udaranya ya, ini penyaringnya lah kita bilangnya. Air cleaner ini berfungsi memisahkan kontaminan dari aliran udara sebelum dilepaskan ke atmosfer atau didaur ulang ke area kerja. Nah, jadi ini adalah alat penyaring utamanya supaya apa? Supaya kotoran-kotoran atau kontaminan udara itu tidak terbawa ke dalam ruangan gitu ya, untuk menahannya lah gitu. Nah, pembersih udara terdiri dari dua bagian, yaitu ada namanya filter udara dan ada pengumpul debu. Nah, filter atau penyaring udara ini berfungsi untuk memisahkan partikel yang berukuran kecil dari udara yang disedot. Nah, pengumpulan debu berfungsi untuk memisahkan partikel yang berukuran lebih besar yang biasanya terdapat di udara pada proses industri ya. Jadi ya kayak sistemnya kayak AC gitu ya, ada penyaring udaranya, ada penyedotnya. Nah, berikutnya ada fan atau kipas ya. Nah, ini merupakan alat penggerak udara yang menyediakan energi untuk menarik udara dan kontaminan ke dalam sistem ventilasi dengan menginduksikan tekanan negatif atau hisapan ke dalam saluran udara yang menuju hood ya. Berarti ya ini tuh alat utama yang menggerakkan udara gitu ya, atau mesinnya lah, mesin penggerak udaranya. Nah, udara terkontaminasi yang dihisap dari tempat kerja diendapkan dalam suatu kolektor atau pengumpul gitu ya. Nah, bila mana emisi udara kontaminan lebih tinggi, maka sistem ventilasi lokal yang dikombinasikan dengan sistem ventilasi pengenceran udara perlu diterapkan secara bersamaan. Kembali ke jenis ventilasi tadi ya, ini sekarang kita masuk ke jenis ketiga dari ventilasi, yaitu ventilasi sistem tertutup. Ventilasi ini bekerja dengan cara menutup sebuah tahap proses produksi dengan mengisolasi sempurna kontaminan beracun yang keluar dari sumber tersebut dengan kecepatan tinggi untuk disaring dan dihilangkan kontaminannya sebelum dilepaskan ke atmosfer. Berarti ini sudah masuk ke tahap yang serius atau tahap yang tidak boleh sembarangan ya, karena ini adalah disebutkan tadi adalah kontaminan beracun. Berarti kalau udara-udara ini dia mengandung racun, nggak boleh sembarangan ya. Nah, yang keempat ada namanya ventilasi kenyamanan atau comfort ventilation. Nah, ventilasi ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan manusia baik dengan menggunakan ventilasi alamiah dan ventilasi mekanik atau ventilasi buatan seperti AC. Nah, ini biasanya digunakan di tempat kerja seharian ya, atau minimal 8 jam sehari. Biasanya di kantor-kantor nih, orang yang berkecimpung atau orang yang kerjanya seharian di dalam sebuah ruangan di depan meja gitu ya, supaya dia tetap nyaman di dalam ruangan tersebut. Yang kelima ada namanya sistem ventilasi area terbatas atau confined space ventilation. Nah, penerapan ventilasi di area terbatas pada pekerja tertentu berfungsi untuk meminimalisasi tersebarnya pencemar akibat pekerjaan yang dilaksanakan di dalam suatu ruangan atau area yang terbatas. Nah, misalnya nih ya, pekerjaan pengelasan dalam ruang terbatas atau dalam ruangan tertutup gitu ya, atau namanya welding in confined space ya. Nah, kita bisa lihat nih ada model aliran ventilasi dalam ruangan yang terbatas ya. Itu kita bisa lihat gambarnya. Nah, dari gambar tersebut itu adalah model aliran udara yang terjadi pada penetapan ventilasi dalam ruang terbatas. Ada dua nih model aliran yang kita lihat ya, itu yang ada panahnya ya. Yang pertama itu namanya flow bucking, yaitu di mana kontaminan
mengalami perputaran di sekitar pekerja. Nah, contohnya ini pekerja las ya. Jadi udara itu berputar-putar di sekitar situ saja. Nah, pola ini terjadi karena adanya aliran yang saling berlawanan. Jadi membentuk kayak tornado kayak atau putaran gitu ya. Nah, yang kedua itu terbentuk aliran udara yang saling sinergi sehingga kontaminan menuju salah satu titik pengeluaran tanpa mengalami perputaran dalam ruangan terbatas. Jadi dia langsung lewat gitu aja ya. Udaranya terdorong keluar, udara yang bersih masuk, udara yang kotor langsung keluar. Lurus ya, lihat itu ya, tanah-tanahnya lurus. Nah, tentunya nih karena ini adalah penanganan bahaya, maka dia ada juga undang-undangnya yang mengatur ya tentang ventilasi. Kita bisa lihat ya, yang pertama itu adalah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung pada pasal 39 dan 40, itu ya nomor 1. Nah, yang peraturan yang kedua itu ada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1405 oleh Menkes SK pada bulan 11 2002 tentang persyaratan kesehatan lingkungan kerja, perkantoran dan industri. Pada persyaratan nomor 3 tertulis pertukaran udara 0,28 meter kubik per menit per orang dengan laju ventilasi 0,15 sampai 0,25 meter detik. Untuk ruang kerja yang tidak menggunakan pendingin harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai ya, dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Pada tata cara nomor 3 tentang pertukaran udara, ini ada tertulis di dalamnya itu agar pertukaran udara ruang perkantoran dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Untuk ruang kerja yang tidak ber-AC harus memiliki lubang ventilasi minimal 15% dari luas lantai dengan menerapkan sistem ventilasi silang. Lalu yang kedua itu ruang yang menggunakan AC secara periodik harus dimatikan dan diupayakan mendapat pergantian udara secara alamiah dengan cara membuka seluruh pintu dan jendela atau dengan kipas angin. Lalu yang ketiga, membersihkan saringan atau filter udara AC secara periodik sesuai ketentuan pabrik. Nah, itu dalamnya tadi ya. Nah, di dalam peraturan yang ketiga itu ada dari SNI pada nomor 03 strip 6572 strip 2001 dari OSA nih ya, pada nomor seri 191094 tentang ventilation and OSA pada 1918-94 tentang ventilation and atmosphere condition. Ini dari luar negeri ya, dari standar internasional. Jadi mungkin Indonesia ini mengadopsi untuk sebagai peraturannya, jadi luar negeri gitu ya, sebagai patokan atau sebagai pedoman. Tentunya ventilasi itu tidak sembarangan dalam membuatnya ya. Dia akan ada efek bila ventilasi tersebut tidak memenuhi standar apa aja. Bisa kita lihat ya. Yang pertama dia adalah ketidaknyamanan bekerja. Kenapa ventilasi nggak sesuai, akhirnya pertukaran udaranya tidak bagus, akhirnya udaranya tidak nyaman gitu ya. Lalu yang kedua itu mengurangi aktivitas kerja, jadi orang tuh agak malas, agak enggan ya, mungkin karena agak pengap gitu ya, karena pengap, panas dan susah bernapas, akhirnya orang cenderung diam, jadi tidak ada kegiatan yang berlebihan atau menguras tenaga gitu ya. Lalu gangguan kesehatan pekerja, tentunya akan mengganggu kesehatan, mulai mungkin ada yang asmanya kambuh atau ada pertukaran penyakit di dalam ruangan tersebut karena sirkulasi udara tidak bagus, atau malah menimbulkan penyakit baru ya, jadi harus hati-hati. Nah, ventilasi adalah proses penyediaan udara segar ke dalam dan pengeluaran udara kotor dari suatu ruang tertutup secara alamiah maupun mekanis. Ventilasi industri adalah suatu terapan teknologi hygiene perusahaan yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ventilasi alamiah yaitu ventilasi yang terjadi dengan secara alami karena perbedaan tekanan dari luar suatu bangunan atau tempat kerja yang disebabkan oleh angin dan terdapat perbedaan temperatur sehingga terdapat gas-gas panas yang naik di dalam saluran ventilasi tanpa memakai alat bantu atau equipment auxiliary seperti kipas, blower maupun secara mekanik. Oke, selesai untuk materi ventilasi. Sampai jumpa lagi.